Jadi jamaah yang rahmati Allah, bertemu dengan Allah harus membawa bekal kita. Waktu kita 24 jam, banyak sekali yang kita bisa ambil. Ada satu kitab ya, barangkali nanti bisa kita selesaikan di tempat ini. Nama kitabnya, judulnya kitab Ahbabullah, para kekasihnya Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah. Karakteristik orang-orang yang dicintai oleh Allah, 40 karakteristik. Itu saya baca, menarik sekali Pak. Ternyata banyak amal-amalan sederhana itu yang pahalanya luar biasa, yang jarang kita amalkan. Contoh, membaca Qul Huwallahu Ahad sebelum tidur, itu menjadi Allah menurunkan cintanya kepada seorang hamba. Seorang yang menolong saudaranya, yang meringankan beban saudaranya meskipun tidak banyak ya, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan nanti suatu saat kita bisa bahas tempat ini. Itu menarik sekali itu. Amal-amal sederhana tapi pahalanya luar biasa. Menyingkirkan duri di jalanan ya, berbuat baik kepada tetangga, banyak sekali di dalam Islam yang amalan-amalan yang tidak besar tapi kemudian memiliki timbangan pahala yang begitu luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, contoh misalkan dengan tetangga. Ini dibahas dalam kitab, banyak kitab ya, kitab Arba'in An-Nawawiyah, juga dijelaskan di dalam kitab Jami, berkaitan dengan apa? Tetangga ya. Bagaimana hak-hak tetangga, bagaimana seorang itu punya tetangga yang baik, itu suatu kebahagiaan di dunia. Arba'atun minas sa'adah, dapat kebahagiaan di dunia. Barang siapa mendapatkannya maka pasti bahagia di dunia. Yang nomor 3 adalah ajarus soleh, tetangga atau teman yang baik. Tetangga yang selalu ngajak ke masjid, yang suka WA kita, yuk ke masjid Pak, yuk pengajian Pak, dan lain sebagainya. Yang selalu sebar-sebar flyer dakwah ngaji, ngajak ngaji. Itu teman-teman tetangga yang luar biasa. Ini kebahagiaan dunia. Khatul iman azani Allah, ini yang pertama. Bekal di dunia sebanyak-banyaknya untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ya. Tadi yang pertama bekal bertemu Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa tadi saya tanyakan di awal, kenapa kita beramal, Pak? Karena ada satu hadis Nabi yang kelewat saya sampaikan. Yasma'ul mayyit salah satu. Ini salah satunya. Kenapa kok kita perlu beramal? Karena nanti kalau kita dikubur, itu semuanya akan ada yang meninggalkan kita, ada yang bersama dengan kita. Ya, saya bacakan hadisnya lengkapnya. Yasma'ul mayyit salah satu. Fayarji'u tsnani wa yabqa ma'ahu wahid. 2 kembali. Jadi ketika bapak-bapak sekalian nanti kita ke kubur, itu ada 3 yang menyertai kita. 1, ya, harta, keluarga, yang ketiga amal. Nah, 3 hal ini. 2 akan kembali dan 1 akan tetap bersama dengan kita. Yasba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yang mengikuti tadi 3, nah yang fayarji'u ahluhu wa maluhu. Yang kembali adalah keluarga dan harta. Jadi ketika kita dikubur, ini 3 menyertai. Saya ulangi lagi, harta, keluarga, amal. Yang 2 akan kembali, yang 1 bersama dengan kita. Wa yabqa amaluhu. Yang bersama dengan kita amal. Keluarga, harta akan meninggalkan kita. Meskipun bapak-bapak sudah mengikrarkan atau ada yang sudah buat prasasti sehidup semati. Ada nggak Pak di perumahan ini Pak, yang istrinya meninggal bapaknya ikut dikubur? Nah, itu maksudnya. Sehidup semati, enggak, saya nggak yakin istrinya meninggal ikut nyemplung. Pak, saya nggak bisa hidup tanpa istri saya. Nggak yakin saya. Masih. Sedih sehari, betul. 2 hari sedih, iya. Seminggu sedih, iya. Sebulan sudah mulai itu stalking, nyari relasi. 3 bulan sudah dapat penggantinya. Nah, itu manusia. Di zaman sahabat juga ada. Sahabat perempuan, sahabat-sahabat wanita Nabi itu ada yang mereka ditinggal suaminya kemudian menikah lagi, tapi ada yang tidak mau menikah lagi. Kenapa? Karena ingin bersama dengan suaminya nanti di surga. Contoh Ummu Darda. Ummu Darda ini istrinya Abu Darda. Dia ketika Abu Darda meninggal, dilamar Muawiyah, nggak mau. Walau Muawiyah orang hebat, khalifah, dia tidak mau. Kenapa? Karena saya ingin di surga bersama dengan suami saya. Nah, ada seorang sahabiah yang menikah kedua. Contoh misalkan ibundanya Anas bin Malik, Ummu Sulaim. Dia suaminya meninggal, kemudian
nanti Anas besar dia menikah dengan seorang sahabat Abu Talha. Ada, memang demikian adanya. Jadi kalau orang mengatakan sehidup semati, nggak yakin Pak betul-betul mati bareng. Sama kok suaminya juga meninggal, istrinya juga nggak lama nikah lagi, banyak begitu. Ya. Itu akan meninggalkan kita, anak juga akan meninggalkan kita. Mungkin sehari dua hari sedih, tapi kalau sudah terbiasa dengan kondisi seperti itu akan berjalan dengan biasa. Mungkin Bapak sekalian, kakaknya Pak Saudi yang ada di perumahan apa tuh, Terangsari itu, sekarang sendiri. Dulu waktu pertama ya nggak terbiasa. Beliau kan biasa di rumah. Yang kadang saya kalau ke sana saya candai di rumah beliau itu nggak ada debu yang nempel satupun, saya bilang. Ya karena ibu ini aktivitasnya nggak ada, cuma di rumah ngelapin daun, ngepel, semua dibersihin, rumah itu bersih sekali. Kegiatannya di rumah. Dulu nggak bisa tinggal jauh sama suaminya, tapi ketika Allah berkehendak, ya sebulan dua bulan jantungnya kambuh, ya. Kemudian, pokoknya luar biasa. Tapi ketika sudah setahun, sudah mulai, bahkan anaknya kerja di Bandung sendirian, dia tinggal, sudah terbiasa. Nah inilah pasangan hidup yang kita barangkali pernah berikrar sehidup semati, enggak, kayaknya enggak deh. Kalau misalkan satu meninggal, ya sudah selesai. Ya, harta yang kita cari juga sama. Yang kita tinggalkan ya mereka, anak keluarga kita yang akan menikmatinya. Nah, kemudian yang terakhir, yang akan bersama dengan kita adalah amal. Ya, maka tadi saya sampaikan panjang kali lebar bagaimana kita harus bisa memanage kehidupan kita, mengatur waktu kita untuk mendapatkan amal-amal terbaik. Ya, tadi alasan beramalkan, satu, bertemu dengan Allah. Yang kedua, teman-teman sekalian jamaah yang dirahmati Allah, kenapa kita harus beramal? Agar tidak menyesal nanti di akhirat. Disampaikan oleh Allah SWT di dalam surah As-Sajdah di ayat yang ke-12, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Dan jika sekiranya kamu melihat mereka ketika orang-orang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya, mereka berkata, ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia, kami akan mengerjakan amal soleh. Ini kira-kira doanya dikabulkan nggak Pak? Tidak. Ini orang-orang menyesal, orang-orang yang dulu di dunia nggak mau sholat, nggak mau ngaji, nggak mau sedekah, mereka semua akan menyesal nanti. Kenapa dulu saya nggak sholat ya? Padahal rumah dekat musola. Padahal sholat itu sebentar. Kenapa kok malah justru lihatnya Liga BRI atau apa jam-jam maghrib itu biasanya ditonton? Kenapa kok malah suka begadang pada saya? Sehat gak ke masjid? Nanti akan menyesal semuanya Pak. Ada satu tulisan menarik berkaitan dengan penyesalan manusia di akhirat. Di antaranya apa? Ini, mereka yang menyesal tidak beramal. Ada lagi yang menyesal apa? Menjadikan teman dekatnya, seorang yang buruk menjadi teman dekatnya. Seandainya dulu aku tidak menjadikan si fulan menjadi teman dekatku, pasti aku tidak akan seperti ini sekarang. Teman-teman yang buruk, yang nggak mau ngaji, ya, yang nggak mau ke masjid, yang nggak mau beribadah, malah mengajak kepada kemaksiat, ya. Contoh teman-teman partner main slot misalkan, main judi, minum, narkoba dan lain sebagainya, itu akan menyesal nanti. Kenapa? Karena saya kok ikut dengan dia dan lain sebagainya.